Warga terseret arus sepanjang ratusan meter saat banjir menerjang. Harga emas kembali cetak rekor, tinggal tunggu waktu harga per gramnya bisa mencapai 3 juta rupiah. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Setelah mangkrak 2 dekade, hari ini tiang beton monorel di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan mulai dibongkar. Kawasan bekas jalur monorel akan ditata ulang agar lebih ramah bagi pengguna jalan. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno meninjau persiapan pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta pagi tadi. Pembongkaran dan penataan ulang kawasan Jalan Rasuna Said akan dilakukan bertahap di malam hari selama 9 bulan ke depan atau hingga September 2026. Selama proyek berlangsung, Dishub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas, salah satunya dengan menutup jalur lambat di sisi timur. Penutupan jalur lambat berdampak pada penyempitan ruang jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Dan sudah ada Amrina Rida di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Selamat siang Amrina, apakah pembongkaran tiang monorel sudah dimulai dan bagaimana dengan rekayasa lalu lintas selama proyek berlangsung? Iya Wiki dan juga pemirsa, sebagai informasi bahwa nampaknya untuk pembongkaran tiang monorel ini memang benar bahwa akan dimulai pada hari ini, namun keseluruhan prosesnya akan dimulai pada nanti malam, yakni dimulai pada pukul 23 hingga pada pukul 5 subuh gitu ya. Nah, kita akan coba untuk berjalan mendekat memperlihatkan bagaimana sih situasi terkini dari tiang monorel yang kita ketahui telah mangkrak 20 tahun lamanya. Juru kamera kami Aris Setiawan yang perlihatkan ini adalah tiang besi yang sejatinya dibangun untuk tiang monorel, yang mana kita ketahui, kita lihat sekarang sudah tidak ada ujungnya, dan bahkan kalau dilihat secara langsung publik pasti bertanya-tanya apa fungsi dari tiang monorel ini, karena selain tidak memiliki fungsi dan juga mangkrak, juga mengurangi nilai estetika di sepanjang Jalan Rasuna Said ini. Nantinya tiang monorel yang mangkrak ini akan dipotong begitu ya besi-besinya, lalu besi-besinya akan diangkut, akan disisihkan, dan kemudian untuk bawah pondasi ini nantinya akan diratakan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, sehingga nanti jalan di HR Rasuna Said yang kita ketahui sekarang memang antara jalur cepat dengan jalur lambat ini terpisah dikarenakan adanya beberapa tiang monorel ini nanti akan diratakan dan akan menjadi 3 jalur cepat. Secara total Wiki akan ada 109 tiang monorel yang akan dibongkar oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimulai dari Jalan HR Rasuna Said hingga ke area Jalan Gatot Subroto, dan nanti akan secara bertahap dilanjutkan hingga ke area Senayan. Nah, untuk prosesnya ini nanti malam akan dimulai 1 tiang, artinya 1 malam 1 tiang hingga nanti selesai semuanya. Kalau kita hitung 109, maka untuk pembongkarannya saja membutuhkan waktu 3 bulan lamanya. Nah, nanti hingga bulan September 2026 akan dilanjutkan dengan pemerataan jalan, pelebaran pedestrian, dan juga pembangunan adanya tiang-tiang penerangan, serta juga akan ada dibangun halte Transjakarta. Berkaitan dengan rekayasa lalu lintas, Wiki, dikarenakan memang untuk pembongkarannya ini akan dilakukan di malam hari, sehingga kalau untuk siang hari ini kami pantau sedari tadi tidak dilakukan adanya pengalihan lalu lintas ataupun juga pengaturan arus lalu lintas. Kedua jalur, baik itu dari jalur cepat ataupun juga jalur lambat di Jalan HR Rasuna Said ini dapat berjalan begitu ya kendaraan dengan normal. Nanti ketika malam hari memang untuk jalur lambat ini akan ditutup, namun tidak semuanya, hanya di titik terdekat dengan tiang monorel yang akan dibongkar saja. Nah, untuk anggarannya sendiri ada 100 miliar rupiah yang dianggarkan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk revitalisasi jalan dan juga pembongkaran tiang monorel ini, sehingga diharapkan dengan anggaran sebesar itu nanti untuk area HR Rasuna Said ini jauh lebih estetik ataupun juga jauh lebih indah dan juga jauh lebih nyaman dan juga aman bagi pengendara kendaraan bermotor ataupun juga bagi pejalan kaki. Kita akan lihat nanti bagaimana prosesnya, Wiki. Tentunya kita harapkan ketika di malam hari ada pembongkaran tiang-tiang ini maka akan berjalan dengan lancar tanpa menimbulkan dampak baik itu arus lalu lintas bagi pengendara jalan ataupun juga bagi pejalan kaki. Sementara demikian kembali ke Anda, Wiki.
Baik, Abrina, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mimpi DKI Jakarta memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan monorel tinggal kenangan. Proyek berbiaya triliunan rupiah itu malah mangkrak dan jadi beban ibu kota selama 2 dekade. Jakarta harus membayar 100 miliar rupiah untuk menata ulang sengkarut monorel. Tiang-tiang monorel yang terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan ini hanya jadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Tiang monorel ini mangkrak selama 2 dekade. Tak hanya mengganggu keindahan kota, tiang-tiang beton ini kerap memicu kemacetan, bahkan mengakibatkan kecelakaan fatal. Sebuah fakta ironi karena awalnya proyek monorel sepanjang 14,8 km ini bertujuan memecah kemacetan Jakarta. Kalau menurut aku sih mendingan dicabut karena agar luas jalannya. Daripada gini kan mangkrak, jadi kan agak sempit gitu. Akhirnya ya, soalnya udah lama banget ya jelas. Pemandangannya kok jadi nggak indah kan, jadi kalau dicabut happy sih harusnya. Jadi lebih bagus lah. Tapi kayak harus dipikirin sih, misalkan kayak rush hour gitu nanti bakal menimbulkan kemacetan atau enggak. Diresmikan pada 2004 oleh Gubernur Sutioso, proyek triliunan rupiah yang digarap PT Adikarya dan PT Jakarta Monorail itu terganjal banyak persoalan, mulai dari sengketa aset, pendanaan kurang, hingga keraguan kelayakan ekonomi. Proyek pun dihentikan pada periode Gubernur Fauzi Bowo pada tahun 2008. Gonta-ganti gubernur, pembongkaran tiang monorail masih maju mundur. Proyek rumit, penuh risiko hukum dan membebani anggaran, membuat Gubernur Pramono Anung gatal ingin merapikan. Pramono pun mendatangi KPK untuk berkonsultasi seputar implikasi hukum yang bisa muncul. Anggaran 100 miliar rupiah pun disiapkan untuk membongkar tiang monorel dan menata ulang kawasan tersebut menjadi lebih indah dan ramah bagi pengguna jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus suap diskon pajak yang melibatkan 3 pegawai pajak KPP Madya Jakarta Utara terus diselidiki. Kemarin penyidik KPK menggeledah kantor pusat Ditjen Pajak. Keluar dari gedung Ditjen Pajak, penyidik KPK membawa 1 koper hitam. Penggeledahan kantor Ditjen Pajak Kementerian Keuangan untuk mencari bukti-bukti tambahan terkait penyidikan dugaan suap pengurangan nilai pajak. Usai operasi tangkap tangan, KPK telah menetapkan 5 tersangka. 3 diantaranya pegawai pajak KPP Madya Jakarta Utara. Para tersangka diduga menerima suap 6 miliar lebih agar mendiskon setoran pajak perusahaan tambang. Dari seharusnya 75 miliar menjadi 15 miliar saja.